mengejutkan datang dari Serie A Italia, di mana gelandang Udinese Jurgen Eklenkamp dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia. Namun, dengan aturan FIFA yang ketat, apakah Eklenkamp memenuhi syarat naturalisasi untuk menjadi bagian dari skuad Garuda? Meskipun belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda, ada sejumlah faktor yang membuat peluangnya membela timnas Indonesia menjadi rumit. Tentu kita di sini akan membahas seorang Jurgen Eklenkamp, potensi kontribusinya bagi timnas Indonesia, serta kendala yang mungkin ia hadapi jelang proses naturalisasinya. Profil dari Jurgen Eklenkamp adalah: nama lengkap Jurgen Eklenkamp, tanggal lahir 5 April 2000, kewarganegaraan Belanda, tinggi badan 188 meter, posisi gelandang tengah, klub saat ini Udinese Serie A Italia, nilai pasar 130,36 miliar rupiah. Jurgen Eklenkamp adalah pemain sepak bola profesional asal Belanda yang saat ini bermain untuk klub Udinese di Serie A Italia. Dikenal dengan kemampuan olah bola yang baik dan visi bermain yang cerdas, Eklenkamp memiliki potensi untuk menjadi pemain bintang di masa depan. Ia telah menandatangani kontrak dengan Udinese Calcio hingga 30 Juni 2029. Namun berdasarkan informasi yang tentunya dia memiliki darah Indonesia berasal dari buyutnya. Hal ini menjadi masalah karena aturan FIFA terkait naturalisasi pemain dengan keturunan yang biasanya mensyaratkan garis keturunan langsung. Meskipun memiliki darah Indonesia, peluang Jurgen Eklenkamp untuk membela timnas Garuda terbilang kecil. Berdasarkan aturan FIFA, pemain yang memiliki darah keturunan dari buyut tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela timnas negara tersebut. Selain itu, Eklenkamp pernah juga seharinya ada di timnas senior, walaupun belum tampil, sehingga tidak ada alasan kuat untuk memberinya pengecualian. Jika saja Jurgen Eklenkamp memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia, kehadirannya tentu akan memberi dampak positif. Dengan pengalaman bermain di Serie A Italia, Eklenkamp dapat meningkatkan kualitas lini tengah Garuda. Kemampuan olah bola dan visi bermainnya sangat berguna dalam membangun serangan dan mengendalikan tempo permainan. Jurgen Eklenkamp adalah pemain muda berbakat dengan potensi besar. Sayangnya meskipun memiliki darah Indonesia, aturan FIFA yang ketat membuat peluangnya untuk membela tim Garuda kecil. Namun kelanjutan kiprahnya tetap menarik untuk diikuti, mengingat betapa pentingnya mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian setelah sukses memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan timnas Indonesia U17 ini menjadi sejarah baru karena kali ini diraih lewat jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Ini menjadi pencapaian penting bagi timnas Indonesia yang kini semakin serius mempersiapkan skuad terbaiknya untuk bersaing di level dunia. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mendapatkan angin segar setelah timnya berhasil menang atas dua lawan tangguh, yaitu Korea Selatan dan Yaman, dan yang terbaru juga melawan Palestina. Setelah kemenangan dramatis 1-6 melawan Korea Selatan berkat gol Evandra Florasta, Garuda Asia tampil menggila saat membantai Yaman 4-1 di pertandingan selanjutnya. Tentu hasil itu memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Namun kabar baik belum berhenti sampai di situ. Di tengah perjuangan di Piala Asia U17, Nova Arianto mendapat informasi menarik tentang keberadaan pemain diaspora bernama Nicholas Indra Mojusun. Pemain muda yang saat ini bermain untuk timnas U15 Rosenborg 3 di Norwegia itu diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Nicholas Indra yang kini berusia 15 tahun berposisi sebagai penyerang sayap dan bisa bermain di kedua sisi lapangan.
Keunggulan lainnya, karena sang ibu masih memegang paspor Indonesia, maka Motion bisa langsung dipanggil oleh Timnas Indonesia U17 tanpa melalui proses naturalisasi yang rumit. Hal ini menjadi penting karena aturan FIFA tidak mengizinkan proses naturalisasi untuk pemain di bawah usia 17 tahun, kecuali mereka memang sudah punya garis keturunan dan status kewarganegaraan yang sah. Dengan potensi besar yang dimilikinya dan juga pengalamannya berkarir di Eropa, Motion bisa menjadi opsi tambahan yang sangat menjanjikan untuk lini serang Garuda. Meski saat ini Timnas Indonesia U17 sudah memiliki stok penyerang seperti Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan Meiza Firjatullah, kehadiran Motion jelas akan menambah kedalaman skuad. Nova Arihanto patut mempertimbangkan nama Motion jika ingin memperkuat tim menjelang Piala Dunia U17 2025. Sebagai turnamen besar yang akan digelar di Qatar pada akhir tahun ini, kehadiran pemain-pemain bertalenta dari luar negeri dengan darah Indonesia bisa menjadi senjata tambahan bagi Garuda Asia. Fenomena pemain diaspora seperti ini memang semakin marak seiring berkembangnya pengamatan terhadap talenta muda Indonesia yang tersebar di luar negeri. Dengan sistem pemantauan yang lebih terbuka dan kolaboratif, tentu untuk peluang menemukan permata tersembunyi seperti Nicholas Motion pun semakin besar. Kedepan, harapan besar disematkan kepada Timnas Indonesia untuk tidak hanya sekedar menjadi peserta di Piala Dunia U17, tapi juga mampu bersaing dan juga menorehkan prestasi. Dengan kombinasi pemain lokal yang berkembang pesat dan diaspora yang punya pengalaman Eropa, masa depan Garuda Asia terlihat semakin cerah.